Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Uliana Barbarus dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni essential yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab ataupun paham. Esensialisme punya pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan setelah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Contohnya, pada zaman dahulu, orang tua selalu menerapkan kepada anaknya bahwasanya kita tidak boleh lagi di saat waktu maghrib itu untuk bermain sepeda ataupun kita beraktivitas di luar. Alangkah baiknya kita bersiap-siap seperti ke masjid, beribadah, atau bisa jadi kita di rumah mengaji, belajar mengaji gitu. Sehingga ketika kita dewasa, kita akan terbiasa dengan bahwa maghrib tidak boleh keluar, kita harus di rumah gitu kan, tidak boleh ada aktivitas lagi, kita hentikan dulu sementara gitu. Jadi esensialisme tadi kan mengembalikan kepada kebudayaan yang lama dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam membentuk suatu kepribadian itu. Contohnya tadi seperti mengajarkan tidak boleh lagi kita keluar ketika waktu maghrib. Itu contohnya, mengajarkan disiplin lah orang tua kepada anaknya. Nah, itu kan merupakan efeknya bagus, membentuk kepribadian atau membudi pekerti yang baik. Nah, tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu dan dengan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan sikap-sikap dan juga nilai-nilai yang tepat untuk membentuk unsur-unsur esensial dari sebuah pendidikan. Kemudian esensialisme ini dia terdorong ataupun lahir karena adanya dua aliran. Pertama aliran idealisme, kemudian aliran realisme. Karena aliran dua inilah maka lahirlah tesis esensialisme. Jadi kalau tidak ada dua itu maka tidak bisa lahir aliran esensialisme. Kemudian kita masuk kepada tokoh-tokoh aliran esensialisme. Adapun pandangan tentang pendidikan dari tokoh pendidikan Renaissance yang pertama adalah Johann Amos. Dia beranggapan bahwasanya agar segala sesuatu diajarkan melalui indera, karena indera adalah pintu gerbangnya jiwa. Maksudnya kayak gini, ketika kita seorang guru lah mengajarkan sebuah materi cara membersihkan najis gitu kan. Nah, ketika kita membersihkan najis ataupun yang lainnya gitu, hanya materi kita berikan, berarti kan itu hanya dipakai indera pendengaran. Nah, ketika itu hanya mendengar, ada kalanya anak itu bakal lupa dengan apa yang diberikan oleh orangnya tadi nih. Mana tadi itu ya? Nah, sedangkan jika seorang guru itu di awal dilalui kemudian dari materi dengan praktek, berarti kan anak itu melihat kita bagaimana sih cara membersihkan najis itu, gitu kan. Nah, sehingga ketika ia melihat kita, dia langsung bisa mempraktek, oh tadi seperti ini, dia mengingat gitu dari apa yang terlihat dia. Maka itu dikatakan bahwasanya indera itu pintu gerbangnya jiwa. Kemudian tokoh yang kedua mengatakan, yaitu Johann Friedrich Herbert, mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan Tuhan. Ini tadi kayak dalam idealisme lah, dalam esensialisme tadi kan kembali kepada kebudayaan yang lama. Nah, kebudayaan lama itu kan contohnya itu banyak tentang kebaikan-kebaikan. Dari situ kita akan menganggap bahwasanya seperti ini toh hikmah ataupun efek dari yang orang tua kita berikan, kita selalu merasa bersyukur gitu. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu William, dia berpendapat bahwa tugas pendidikan menjadikan terbukanya realitas berdasarkan susunan yang tidak terelakkan dan bersindikan kesatuan spiritual. Nah, contohnya kayak sekolah. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi panutan penyesuaian orang pada masyarakat. Sekarang gitu, contohnya tadi kayak sekolah.
Kalau orang yang di sekolah berarti dia orang yang berpendidikan, dan orang yang berpendidikan kalau kita menganggapnya gitu kan, oh berarti dia orangnya disegani gitu kan, karena dia memiliki ilmu yang banyak gitu. Kita akan di benak kita, orangnya anak sekolah ini berpendidikan ini. Nah, kita akan tertanam dalam diri kita bahwasanya sekolah itu memang tempat untuk mendidik sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tuh. Dari pendapat di atas disebutkan bahwa aliran esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan nilai-nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu. Itu kan membutuhkan waktu lama, dan dari dulu sampai sekarang pun terbukti bahwasanya orang yang sekolah itu merupakan orang yang berpendidikan. Seburuk-buruknya dia memiliki ilmu, seperti adab contohnya. Nah, ada beberapa tokoh termuka yang berperan dalam penyebaran aliran esensialisme. Yang pertama ada Desiderius Aramus, yang kedua Johann Amos, kemudian John Locke, Johann Henrik, kemudian Johann Fred, kemudian Johann Fritz Herbert, baru yang terakhir William. Tuh. Mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Kita lanjuti lagi dengan materi selanjutnya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu pandangan Islam terhadap esensialisme. Dalam pandangan ini, filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan bahwa prinsip yang mendasar dalam pendidikan adalah konsep mengenal Sang Pencipta dan ciptaannya. Hubungan antara ciptaannya dan pencipta, serta hubungan antara sesama ciptaan dan utusan yang menyampaikan risalah Rasul. Dalam hal ini, filsafat pendidikan Islam memilih tujuan yang lebih kompleks dengan dua dimensi. Yang pertama, untuk mencapai kesejahteraan hidup dan keselamatan di akhirat. Dua, berhubungan dengan fitrah kejadian manusia, yaitu sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Islam jelas berbeda dengan paham esensialisme. Dan yang keempat, pandangan esensialisme dalam pembelajaran. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat. Isi pendidiknya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum sekolah bagi esensialisme merupakan semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Maka dalam sejarah perkembangannya, kurikulum esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum seperti pola idealisme, realisme, dan sebagainya, sehingga peranan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bisa berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Jadi fungsi utama sekolah adalah untuk membina suatu tempat referensi untuk anak-anak didik dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan tradisi yang sudah berkembang sedemikian rupa. Sekolah tinggal merealisasikannya. Mengadakan seleksi dan menentukan apa yang sebenarnya baik dan benar untuk dipelajari anak didik. 1. Pandangan dan penerapan esensialisme dalam bidang pendidikan. Pandangan esensialisme mengenai belajar. Idealisme sebagai filsafat hidup memulai tinjauannya mengenai pribadi individu dengan menitik beratkan pada individu tersebut. Menurut idealisme, bila seorang itu belajar pada taraf permulaan adalah memahami dirinya sendiri, terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif. B. Pandangan esensialisme mengenai kurikulum. Beberapa tokoh idealisme memandang bahwa kurikulum itu hendaklah berpangkal pada landasan adil dan organisasi yang kuat. Kurikulum itu bersediakan alas fundamen tunggal, yaitu watak manusia yang ideal dan ciri-ciri masyarakat yang ideal. Kegiatan dalam pendidikan perlu disesuaikan dengan tujukan kepada yang serba baik.
Atas ketentuan ini, kegiatan atau keaktifan anak didik tidak terkekang, asalkan sejalan dengan fundament-fundament yang telah ditemukan. Yang C. Peranan sekolah menurut esensialisme. Sekolah berfungsi sebagai pendidik warga negara supaya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakatnya, serta membina kembali tipe mengoperkan kebudayaan warisan sosial dan membina kemampuan penyesuaian diri individu kepada masyarakatnya dengan menanamkan pengertian tentang fakta-fakta, kecakapan dan ilmu pengetahuan. D. Penilaian kebudayaan menurut esensialisme. Esensialisme sebagai teori pendidikan kebudayaan melihat kenyataan bahwa lembaga-lembaga dan praktik-praktik kebudayaan modern telah gagal dalam banyak hal untuk memenuhi harapan zaman modern. Maka untuk menyelamatkan manusia dan budayanya harus diusahakan melalui pendidikan. Yang E. Teori pendidikan menurut esensialisme. Yang 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu. Dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Yang kedua, metode pendidikan. Pendidikan berpusat pada guru. Umumnya diyakini bahwa pelajar tidak betul-betul mengetahui apa yang diinginkan dan mereka harus dipaksa belajar. Oleh karena itu, pedagogi yang bersifat lemah lembut harus dijauhi dan memusatkan diri pada penggunaan metode-metode tradisional yang tepat. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum berpusat pada mata pelajaran yang mencakup mata-mata pelajaran akademik yang pokok. Kurikulum sekolah dasar ditekankan pada pengembangan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan matematika. Kurikulum sekolah menengah menekankan pada perluasan dalam mata pelajaran matematika, ilmu kealaman, humaniro, serta bahasa dan sastra. Yang 4, pengajar. Siswa adalah makhluk rasional dalam kekuasaan fakta, keterampilan pokok siap melakukan latihan intelektif atau berpikir. Yang kelima, pengajar. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan menguasai kegiatan-kegiatan di kelas. Guru berperan sebagai sebuah contoh dalam pengawalan nilai-nilai dan penguasaan pengetahuan atau gagasan. Sekian yang kami dapat presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.